Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku nih, Fatayas Edu. Dan di video kali ini, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, kita akan membahas sama-sama nih terkait dengan contoh soal teks argumentatif khususnya untuk bahasa Inggris P3K. Tapi sebetulnya ya, ini untuk teks argumentatif khususnya bahasa Inggris, dia tidak hanya berlaku untuk P3K aja, tidak hanya berlaku untuk P3K dosen, tapi juga bisa berlaku untuk yang akan mengikuti tes SKB dosen ya, karena salah satu sub materi yang memang harus dipelajari untuk mengikuti SKB dosen adalah memahami ataupun menguasai bidang bahasa Inggris. Soalnya nanti ada di bagian CBT SKB-nya. Oke, tanpa berlangsung lama ya teman-teman semuanya, kita langsung aja untuk melihat bagaimana sih sebetulnya contoh-contoh soal yang berkaitan dengan teks argumentatif. Apakah soal-soalnya sulit atau gampang? Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Ini sifatnya adalah sebagai pengenalan aja untuk teman-teman semuanya. Tapi kuncinya adalah nanti teman-teman atas dasar ataupun atas semua soal-soal bahasa Inggris itu cara menjawabnya adalah sama ya. Mencari kata kunci, kemudian melihat gagasan pokok, kemudian langsung mencari kata-kata yang ditujukan secara langsung gitu ya. Apapun itu bentuk jenis dari si passage-nya atau si teksnya. Oke. Tanpa berlangsung lama, yuklah kita gaskan aja, kita lihat bagaimana contoh-contoh soalnya. Untuk yang pertama, kita akan melihat terkait dengan contoh soal yang ada di layar ini ya teman-teman. Ini adalah tentang agriculture ya. Nah, kita baca dulu untuk kalimat pertamanya. There is no best way to deal with pests in agriculture. Pesticides, which are commonly used, may cause many problems. I think combining different management operations is the most effective way to control pests. Oke, di sini dibahas tentang penggunaan pestisida ya di dunia tanam menanam atau pertanian gitu ya, agriculture. Kita lihat aja langsung ke soalnya ya. Untuk melihat soal seperti ini jangan dibaca passage-nya dulu teman-teman, tapi langsung dibaca soalnya. Kalau di soal nomor 1 ini, kita bisa tahu ya, pertanyaannya adalah, which of the following is not directly affected by pesticides used? Artinya adalah, di manakah dalam passage ini yang disebutkan bahwa yang tidak berdampak secara langsung dari penggunaan pestisida. Oke, kita lihat nih kata-kata affected ya. Kita jadikan dia sebagai kata kunci, oke? Kita lihat kata-kata effect mana ya? Resistant to means. Oke, ada di sini. Lastly, some pesticides affect non-target plants and animals such as fish and bees. This affects the ecology and environment as well. Oke. Jadi pertanyaannya adalah di manakah di bagian passage ini yang disebutkan bahwa pestisida itu tidak berdampak secara langsung atau tidak mempengaruhi secara langsung gitu ya. Ke pihak mana nih? Apakah plants, ecology, kemudian animals, environment, human beings. Kalau saya pribadi jawabannya adalah human beings. Tapi kenapa kok bisa human beings ya? Oke, kita lihat di kalimat tadi. Some pesticides affect non-target plants and animals such as fish and bees. Oke. Jadi di sini kata-katanya adalah beberapa pestisida itu mempengaruhi non-target. Oke. Tumbuhan dan hewan. Jadi kadang-kadang tuh pestisida tuh ada juga dia bisa mempengaruhi hal-hal di luar target yang ingin dicapai gitu ya. Misalnya gini, pestisida itu kan untuk mematikan hama gitu ya. Tapi ternyata ada juga loh pestisida itu yang bisa mempengaruhi di luar targetnya gitu loh, di luar target si tumbuhan dan hewan itu, seperti fish and bees. Oke. Kalau dilihat dari kalimat ini, berarti kita bisa
pahami adalah ternyata pestisida itu tidak hanya mempengaruhi di luar non-target aja. Nah, bisa jadi ataupun sudah pasti nih ya, kalau di luar non-target aja bisa terpengaruh, berarti apalagi dengan yang targetnya ya kan? Nah, untuk itu berarti target di sini adalah siapa? Plants and animals yang menjadi target utamanya dia. Karena kenapa? Fish and bees adalah di luar target. Oke, bisa dipahami? Jadi dari kalimat ini bisa dipahami adalah pestisida bisa berpengaruh pada di luar non-targetnya pestisida. Oke, sehingga yang menjadi target utamanya di sini adalah plants and animals. Oke, jadi plants and animals itu apakah bisa berpengaruh ya. Kemudian this affect the ecology and environment as well. Jadi si pestisida itu juga mempengaruhi ekologi dan juga environment. Maka yang non-directly affected by pesticides used itu adalah human being. Kita lanjut ke soal nomor 2. One of these advantages of using chemical pesticides is A. Killing fish and bees, B. Increasing crops productivity, C. Creating balanced ecosystem, D. Causing the pests to become inactive, A. Helping reduce pollutant in the environment. Oke ya, untuk soal ini yang menjadi salah satu kelemahan dari penggunaan chemical pesticides atau pestisida adalah apa nih kelemahannya gitu. Nah, untuk kelemahan yang pertama, untuk kelemahannya bisa kita lihat di sini ya. Apakah kelemahan dari pesticides itu pertama ya, killing fish and bees? Oke, kita lihat yang kata-kata tadi ya. Some pesticides affects non-target plants and animals such as fish and bees. Menurut saya ini bisa kita kunci dulu ya, maksudnya kita simpan dulu. Kenapa? Karena dia berpeluang untuk menjadi jawaban. Kenapa demikian? Karena penggunaan pestisida itu ya kelemahannya ya bisa menargetkan di luar targetnya dia. Fish and bees tuh bisa terbunuh loh dengan penggunaan chemical pesticides. Oke, kita save dulu jawabannya. Kemudian increasing crops productivity. Kira-kira kelemahan dari penggunaan pestisida itu untuk meningkatkan produktivitas tanaman nggak ya? Ya enggak kan? Increasing crops productivity itu intinya adalah bisa meningkatkan kualitas produktivitasnya si tanaman. Jadi kalau dilihat dari kata-katanya kayaknya kurang cocok ya. Masa sih chemical pesticide itu bisa bisa meningkatkan kelemahannya itu adalah bisa meningkatkan productivity crops, padahal kan ini seharusnya jadi suatu kekuatannya gitu ya. Oke, berarti ini yang B kita anggap salah. Kemudian yang C, creating balanced ecosystem. Jadi membuat ekosistem itu menjadi seimbang. Oke, apakah kelemahan dari using chemical pesticide? Saya rasa enggak ya, tapi di kalimat ada disebutin sih, pesticides should be chosen and applied carefully so that they don't affect the ecological balance and environment. Jadi kalau digunakan secara hati-hati, tapi kalau secara mutlak kelemahan dari penggunaan chemical pesticide itu bukan untuk membuat balance ekosistem. Jadi kayak kebalik gitu nggak sih? Seharusnya itu adalah kekuatan. Dan kemudian apakah they causing the pest to become inactive? Oh bukan, ini juga bagian dari kekuatan. Jadi bukan kelemahan penggunaan pestisida ya. Justru dengan menggunakan pestisida itu bisa membuat ataupun menyebabkan si hama itu jadi tidak aktif gitu. Kemudian helping reduce pollutant in the environment. Tidak juga, karena inilah bagian dari kekuatan. Kenapa? Ingat, ini adalah kelemahan. Disadvantages of using chemical pesticides itu bukan helping reduce ya,
Tapi helping reduce pollutant ini bisa jadi adalah bagian kekuatan. Maka dari itu disadvantages ini dari penggunaan chemical pesticides adalah killing fish and bees. Oke, jawabannya adalah A. Kenapa? Karena dia kan tidak hanya bisa mempengaruhi si targetnya aja, bahkan non-target pun bisa loh berefek dari penggunaan pestisida. Artinya ini adalah bagian kelemahan dari penggunaan chemical pesticides. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Secondly, pests can gradually become resistant to pesticides. Paragraph 3. Okay, 1, 2, 3. Secondly, pests can gradually become resistant. Okay, the word resistant in the sentence above means. Okay, nah resistant itu teman-teman artinya adalah kebal. Nah kalau kebal itu berarti kalau kita lihat dari A, B, C, D, E-nya itu ya jawabannya sudah pasti adalah unaffected ya, artinya tidak berpengaruh ataupun sama dengan kebal gitu ya. Kalau teman-teman belum tahu nih arti dari resisten, kita bisa lihat dari ABCD-nya. Kita bisa lihat dari persamaan sifat dari pilihan jawabannya ya. Kita eliminasi satu-satu. Weak itu apa? Lemah ya kan? Oke, fragile itu rusak, pecah. Sifatnya sama kan seperti lemah. Kemudian damage itu rusak juga, berbahaya. Nah, itu kan sama ya, sifatnya seperti weak and fragile. Kemudian unbalanced, tidak balance, juga sama sifatnya dengan si ABC. Nah, kalau unaffected artinya tidak berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh, otomatis dia bukan bagian dari sifat yang sama dari pilihan yang lain. Maka dari itu bisa langsung dieliminasi yang lain dan dipilih jawaban yang tepat adalah unaffected. Itu cara menjawab kalau ada pertanyaan seperti ini yang sekiranya kita nggak tahu nih jawabannya. Gimana teman-teman untuk soalnya? Susah atau gampang nih? Tolong komen di kolom komentar, siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau mengusulkan ataupun menyarankan contoh-contoh soal lainnya bisa ya, kita akan bahas sama-sama di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu sampai di sini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat belajar, semoga rezeki teman-teman di tahun ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.